محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى أرواح المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن بكر إدريس وإلى أرواح الحبيب أبو بكر بن عبد الله إدريس ثم إلى أرواح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أقيل ثم إلى أرواح الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاش الشيخ علي بن عبد الله دارس ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن علي الحداد ثم إلى أرواح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى الحبيب أنيس بن أبي الحبشي وإلى أرواح أحمد بن أبي الحبشي وإلى أرواح الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين ثم إلى أرواح الحبيب حسن وحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن علوي المالكي ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى الحبيب المشهور محمد بن سالم بن حفيظ وإلى أرواح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض وإلى مغاربها وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يكثر من مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأن الله يرزقنا أرزاقا كثيرا حلالا طيبا بدون تعب ولا مشقة ولا يعذبنا عليه أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين يطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Terakhir pembahasan kita masalah doa. Terakhir masalah doa itu ya, halaman 241. Yang kita baca terakhir alinea pertama itu ya, waqad warada annallaha hayyun karimun ya, yastahi minal abdi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yuraddahuma farighataini. Disebutkan di dalam sebuah riwayat ini mengenai doa ini ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hayyun. Hayyun itu pemalu. Allah itu pemalu. Karimun dan dermawan. Apa maksudnya Allah pemalu di sini? Yastahi minal abdi idza rafa'a ilaihi yadayhi ayyuraddahuma farighatain. Yaitu dia Allah sangat malu jika seorang hambanya mengangkat tangan, jika hambanya mengangkat tangan berdoa kepadanya lalu dia membiarkan kedua tangan itu turun dalam keadaan kosong. Artinya apa yang dia minta tidak diterima. Allah malu membiarkan hambanya ini yang mengangkat tangan lalu turun dalam keadaan kosong, tidak diberi apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu Allah. Jadi ini jadi maksud dari riwayat ini, setiap hamba yang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti tangannya turun membawa hasil. Karena Allah malu kalau hambanya menurunkan tangannya tidak ada hasil apa-apa. Jangankan Allah Subhanahu wa taala,
sebagian hambanya yang dermawan saja. Kalau ada tamu masuk ke rumahnya yang kaya raya dan dermawan, kalau ada tamu masuk ke dalam rumahnya, orang yang kaya dan dermawan itu biasanya malu kalau tamu itu pulang nggak bawa apa-apa. Pasti pulang minimal sudah dalam keadaan kenyang. Dalam keadaan kenyang, dalam keadaan puas, dipuaskan oleh tuan rumah yang dermawan dan kaya raya itu. Nah, bagaimana kalau manusia saja kita dapati seperti itu, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang disebutkan dalam sebuah kisah di dalam satu kitab. Kalau sudah ada kisah seperti ini, diambil hikmahnya, tidak usah ditanya dalilnya. Namanya juga ceritanya ulama, kita percaya. Pernah ada satu orang Badui datang ke satu masjid dari gunung, dia turun ke kota, datang ke satu masjid, dia mau belajar Islam, syahadat. Setelah syahadat dia mau belajar Islam kepada imam masjid. Namanya orang gunung, dia baru belajar dari awal ini ya. Baru dia mau belajar tentang Islam, imam masjid itu baru mau mengajarkan tentang Islam, baru syahadat, tiba-tiba datang sekelompok orang membawa jenazah masuk ke masjid. Karena dia sebagai imam di masjid itu, dia punya tugas untuk menjadi imam sholat jenazah. Bangkit imam tadi, kata imam tadi, ya sudah tunggu sebentar lagi, nanti habis selesai sholat, dan saya harus ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman sampai nanti saya yang membacakan doa. Terus saya bagaimana? Kamu tunggu dulu di sini, nanti kalau sudah selesai kita lanjutkan pelajaran. Imam tadi jadi sholat. Badui tadi baru masuk Islam dia. Sholat subuh saja belum bisa dia, sudah ikut sholat jenazah. Ikut sholat jenazah bersama imam. Karena dia baru tahu caranya sholat, dia lihat imamnya, begitu imamnya takbir, dia lihat makmum ini kanan kiri, dia ikut takbir. Takbir 4 kali, salam dia ikuti, salam tanpa tahu bacaannya apa, niatnya bagaimana, karena dia baru masuk Islam. Selesai, imam itu angkat jenazah bersama rombongan sampai kemudian pergi ke pemakaman. Badui tadi tinggal di masjid. Karena hari waktu penguburan tadi sudah mendekati maghrib, akhirnya imam tadi sholat maghrib di masjid, sholat isya, kata imam tadi sudah kita lanjutkan besok saja, kelelahan dia, pulang ke rumah. Sampai di rumah, tidur, imam itu mimpi. Mimpi ketemu dengan jenazah yang tadi baru dikuburkan. Imam itu tanya, bagaimana keadaan kamu sekarang? Kata dia, ya Allah, Allah Ghafurur Rahim, saya diampuni oleh Allah SWT. Diampuni oleh Allah, karena amalmu yang mana kamu diampuni oleh Allah? Kata jenazah tadi yang baru dikuburkan, oh bukan karena amal saya. Karena apa? Karena doanya seorang Badui yang ada dalam jamaah sholat jenazah tadi sore. Bangun imam ini kaget, Badui? Ya satu-satunya Badui ya yang baru masuk Islam itu, lainnya penduduk setempat. Loh, baru syahadat kok doanya paling makbul, ini bagaimana ini ya? Akhirnya subuh, sholat subuh, dia ketemu Badui tadi masih tidur di masjid, dibanguni. Sholat subuh berjamaah, ya masih tidak paham caranya. Kemudian cerita imam masjid tadi, mimpi yang tadi malam diceritakan kepada Badui tadi. Kaget Badui tadi, ya Allah, apa betul Pak Imam, mimpi itu betul? Oh saya yakin betul mimpi ini. Subhanallah, Allah ini maha pemurah, maha dermawan, padahal saya ini kan belum tahu caranya sholat jenazah, doanya saja apa saya tidak tahu. Saya sholat jenazah niatnya apa saya juga nggak tahu, tidak pakai wudhu lagi. Nah, dia belum paham apa-apa kok. Dia belum paham apa-apa, sholat jenazahnya tidak pakai wudhu. Tidak paham suci dari hadat kecil wala hadat besar, tidak tahu dia. Wala paham najis, belum belajar najis mughaladhah mukhaffafah, tidak tahu dia.
Kata imam, sudah itu tidak penting, kan kamu belum belajar, kata imam tadi. Cuma saya mau tahu, kamu itu doa apa? Kok sampai orang ini diampuni gara-gara kamu, doa apa yang kamu panjatkan? Wah, malu saya Pak Imam, kata Badui tadi. Saya tidak tahu doanya. Sudah, apa yang kamu baca? Ceritakan ke saya aja. Saya cuma setiap takbir itu, saya cuma mengucapkan kepada Allah, ya Allah, kalau jenazah ini masih hidup jadi tamuku, maka aku ini akan sembelihkan kambing untuk menjamu dia. Tapi dia kan sudah jadi jenazah, dia tidak mungkin jadi tamuku ya Allah, dan dia sekarang menjadi tamumu. Dan aku tahu kamu maha dermawan, pasti lebih dermawan daripada aku. Kalau aku saja pasti nyembelihkan kambing buat orang ini, apalagi engkau, Zat yang maha dermawan. Ya Allah, karena ketulusan doanya itu, doanya kan sederhana ya. Nah makanya tadi saya sampaikan, kalau kita bertamu ke rumah orang yang dermawan saja disembelihkan kambing, apalagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha dermawan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan sekarang. Warada aidan annahu la yad'u Allah da'in illa istajaba lahu. Tidaklah seorang pendoa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi dari riwayat ini berarti tidak ada doa yang ditolak. Semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala asal memenuhi syarat loh ya. Memenuhi syarat itu maksudnya jangan doa yang aneh-aneh. Tidak boleh orang doa yang aneh-aneh atau berdoa yang jahat gitu ya. Tidak diperbolehkan. Nah, kita juga sudah mempelajari di pertemuan yang lalu, kalau doa juga jangan ngambang, yang kukuh doa itu. Kalau minta itu yang 100%, jangan ngambang. Seperti contoh di pertemuan yang lalu, ya Allah, kalau engkau mau beri saya kesehatan. Nah, ini doanya orang bodoh ini. Kok kalau engkau mau, ya minta kesehatan, ya Allah beri saya kesehatan. Kalau engkau mau ya Allah beri saya kesehatan. Kalau enggak mau ya sudah, saya enggak mau maksa gitu ya. Dikira kayak sama makhluk gitu. Padahal Allah itu kan maha pemurah dan tidak ada yang bisa maksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa jangan ngambang. Doa itu yang yakin, yang kukuh, yang kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa tidak boleh pakai insyaallah. In syi'ta. Ya Allah, jika engkau kehendaki, ampuni dosa-dosaku. Tidak boleh. Kalau minta, Allah ampuni dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku. Tapi doa yang memenuhi syarat itu pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti dikabulkan oleh Allah. Loh, kok dikabulkan untuk Allah? Kok itu doa kita ya kok tidak kabul-kabul? Bukan tidak kabul-kabul doa kita. Doanya dikabulkan, tapi diberi atau tidak itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh di pertemuan yang lalu, seperti kalau kita punya anak itu minta kepada kita. Hati kita ini sudah mengabulkan permintaan anak itu enggak? Tidak ada permintaan anak minta ke bapak, bapak tidak mengabulkan, itu tidak ada. Tidak memberi ada. Tidak memberi ada, tapi menerima permintaan itu iya. Tidak memberi boleh jadi. Umpamanya lihat anaknya, anak kelas 4 SD minta HP umpamanya, atau minta motor. Bapak itu orang tua pasti mau membelikan. Tidak ada orang tua yang dia pasti akan mati-matian, ya Allah, mau memberikan untuk anak itu. Cuma kadang-kadang bapak itu memaksa dirinya untuk tidak membelikan apa yang diingini anaknya, karena dia tahu kalau diberikan tidak baik. Nah, berarti namanya diterima permintaannya di hati, tapi tidak diberi. Tidak diberi itu bukan tidak diterima permintaannya, tapi karena bapak itu tahu kalau ini saya beri apa yang dia mau, nanti dia jadi rusak. Karena iba seorang bapak kepada anaknya tidak diberi,
untuk kebaikan anak tadi. Nah, umpamanya Allah terhadap hambanya itu seperti itu. Doa itu pasti diterima. Makanya saya katakan para ulama itu kalau dia berdoa, doanya tidak diberi oleh Allah, apa yang dia minta tidak diberi oleh Allah, dia mengucapkan alhamdulillah. Untung apa yang saya minta ini tidak diberi oleh Allah. Berarti yang saya minta ini mungkin tidak tepat untuk saya. Allah sedang memilihkan yang tepat untuk diri saya. Nah, kalau kita doanya tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jangan putus asa, minta terus sampai nanti Allah memberikan sesuatu yang pas. Seperti ceritanya keluarga Imran itu ya. Maunya anak laki diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perempuan. Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku ini lahirnya kok anak perempuan, padahal sudah nazar ini anak mau dijadikan pelayan Baitul Maqdis. Tidak ada pelayan Baitul Maqdis perempuan, semua laki. Makanya dia bilang, Rabbi inni wada'tuhal untha. Wahai Tuhan, ini sudah saya nadarkan anak ini untuk jadi pelayan Baitul Maqdis, kok yang lahir laki-laki. Wallahu a'lamu bima wada'at. Padahal Allah lebih tahu toh apa yang dilahirkan, yang memberi itu Allah kok. Kan yang memberi dia anak perempuan itu Allah. Kemudian disebutkan walaisad dzakaru kal unta. Dan anak laki-laki itu tidak seperti anak wanita. Sebagian ahli tafsir mengatakan makna kalimat ini apa? Kamu minta anak laki, aku beri anak perempuan yang lebih baik untuk kamu daripada anak laki-laki. Baik untuk kamu. Walaisad dzakaru kal unta. Anak laki-laki yang kau minta tidak sama seperti anak perempuan yang aku beri. Anak perempuan yang aku berikan kepadamu itu lebih baik daripada anak laki-laki yang kau minta. Siapa anak perempuan itu? Maryam. Ya Allah, kedudukannya, mulianya luar biasa ini. Satu-satunya perempuan yang ada di Baitul Maqdis. Yang ngerawat dia seorang Rasul, namanya Zakaria. Ya, dirawat oleh satu orang nih, Zakaria. Yang lainnya anak laki di situ, gurunya macam-macam. Ini Maryam ini yang ngerawat. Wa kaffalaha Zakaria. Cuma Zakaria saja yang boleh ketemu sama Maryam, ini cuma Zakaria. Dan dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hidup itu kita seringkali kita ini dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi rasa syukur kita ini kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini disebutkan setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah. Fa imma ayyu'ajjila lahu ma sa'al. Boleh jadi Allah itu menyegerakan apa yang diminta, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah menyegerakan doa, itu berarti boleh jadi. Ada macam-macam ini kan, kita tidak tahu, ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi itu sesuatu yang baik untuk kita. Jadi kadang-kadang Allah menyegerakan doa hamba-hambanya karena Allah cinta kepada hambanya. Kadang-kadang Allah memperlambat pemberian kepada hambanya karena cinta juga, bukan karena marah. Kadang-kadang Allah mempercepat doa hambanya, cepat dikabulkan oleh Allah karena Allah tidak suka kepada hambanya. Jadi ada hamba, dalam riwayat disebutkan, yang berdoa kepada Allah, suaranya terdengar, Allah maha mendengar, Allah bicara kepada malaikat, hai malaikat cepat berikan apa yang dia minta karena aku benci mendengar suaranya. Karena Allah tidak suka, supaya tidak banyak minta ini, segera dikabulkan oleh Allah SWT. Ada hamba, kata Rasulullah SAW,
yang minta terus meratap, ya Allah, ya Allah. Kata Allah, hei malaikat, jangan dikabulkan dulu, jangan diberi dulu apa yang dia minta, karena aku suka mendengar suara hambaku ini. Kalau segera diberi nanti dia berhenti doanya, padahal aku suka dengan suaranya. Nah, jadi kalau kita berdoa langsung kabul, langsung datang apa yang kita minta, apa yang kita lakukan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, saya tahu diri saya ini banyak maksiat, masa baru ngangkat tangan langsung kabul doanya. Jangan-jangan suara saya ini termasuk suara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Jangan berasa dirinya wali. Nah, zaman sekarang begitu doa, kok langsung datang. Jangan-jangan saya ini wali dari mana? Kamu masih suka gosip, masih suka lihat macam-macam kok wali. Tidak ada wali gosip ya. Kalau kita tahu diri kita ini ahli maksiat, sholat juga belum khusyuk, sholatnya kadang-kadang telat, terus doa kok cepat kabul, istighfar yang banyak, hati-hati itu berarti. Astagfirullah, astagfirullah, minta maaf kepada Allah SWT. Kalau kita berdoa, doa kita ini belum diberi-beri oleh Allah, belum turun-turun ini apa yang kita minta, prasangka baik, jangan-jangan suara saya ini suara favoritnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini ya, suara saya ini termasuk suara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sambil mencari, boleh jadi ada kekurangan juga, dan berprasangka baik itu bisa memotivasi kita. Nah, ada bermacam-macam masalah doa ini. Tapi kadang-kadang memang doa itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa imma ayyu'ajjil lahu ma sa'al. Disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma ayyadfa'a anhu minal bala a'zam min dzalika. Atau kadang-kadang doa itu apa yang kita mau itu tidak diberi oleh Allah, tapi doa itu difungsikan untuk menolak bala bencana yang akan turun kepada kita. Minta uang, ya Allah, saya minta uang, ya Allah, supaya saya bisa beli motor, bisa beli mobil. Tidak diberi-beri sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu kampung sakit semua, kita yang sehat, satu keluarga. Tidak keluar uang. Tidak dapat uang banyak, tapi ya juga tidak keluar uang. Yang lainnya dapat uang banyak, tapi keluarnya banyak. Ya sama aja ya. Sama aja, yang lebih baik tidak dapat uang, tapi kita tidak perlu ke dokter, tidak perlu merasakan sakit. Jadi doa yang kita panjatkan itu kadang-kadang untuk menolak bala, tidak diberi oleh Allah apa yang kita minta, tapi Allah menolak bala yang harusnya datang ditolak oleh Allah melalui doa kita tadi. Dibayar oleh Allah dengan doa-doa kita. Wa imma ayyaddakhira lahu fil akhirah ma huwa afdal wa akmal. Atau kadang-kadang doa itu tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi disimpan oleh Allah. Jadi setiap hambanya doa disimpan seperti piutang, jadi ya. Jadi Allah ini dalam tanda kutip seperti punya utang sama hamba ini. Hamba ini setiap doa di dunia tidak pernah diberi sama Allah, disimpan terus, disimpan doanya banyak, seperti orang yang tidak pernah diberi uang jajan sama orang tuanya. Orang tuanya ini tidak pernah beri uang jajan, lainnya teman-temannya semua dapat jajan. Dari mulai TK sampai universitas tidak pernah diberi jajan. Jangan-jangan orang tua saya ini tidak suka sama saya ini ya. Teman-teman saya semua jajan terus setiap hari di sekolah sampai universitas semua bisa beli macam-macam. Saya tidak pernah dapat uang jajan, tidak bisa beli makanan. Ternyata setelah kita lulus mahasiswa, uang jajan kita itu bukan tidak diberi sama orang tua kita, tapi dikumpulkan. Setelah kita lulus mahasiswa, uang jajan dari TK sampai lulus universitas itu diberikan ke kita. Ini nak, uang kamu dari kecil sampai besar. Milih mana kita?
Hah? Milih mana? Milih terakhir. Wah, wungkul orang uangnya ini bisa buat macam-macam itu uangnya. Daripada setiap hari diberi 10.000 atau 100.000 setiap hari habis. Tapi ditabungkan sama orang tua kita sampai di kemudian hari kemudian diberikan penuh oleh orang tua kita. Ya Allah, nikmatnya luar biasa. Kita yang tadinya merasa diri kita ini tidak terlalu disayang sama orang tua kita, ternyata orang tua kita ini orang tua yang paling sayang sama anaknya, memikirkan masa depan. Nah, sebagian hamba itu ada yang di dunia setiap minta sesuatu sama Allah tidak pernah diberi. Tidak pernah diberi sama Allah, ditabung doanya. Setiap minta, orang ini padahal sholatnya biasa-biasa, kalau minta apa-apa langsung dapat. Saya kok minta terus tidak pernah dapat. Tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagian hamba tidak diberikan oleh Allah doanya itu, apa yang dia minta disimpan oleh Allah. Nanti ketika dia wafat, Allah memberikan kepada dia pahala pemberian doa-doa yang pernah dia panjatkan yang belum diberi oleh Allah ketika dia di dunia. Kata Rasulullah, dia lihat pahala yang besar, pembalasan yang besar dan lebih utama. Kata Rasulullah, terperanjat dia, ya Allah, ini jangan-jangan bukan amal saya ya Allah. Saya tidak pernah beramal seperti ini ya Allah, kok ganjarannya besar ini, pahala dari apa ya Allah? Dari amal saya apa? Amal saya ini biasa-biasa. Kata Allah, ini dari doa-doa kamu ketika di dunia yang belum aku beri. Kata Rasulullah, apa kata hamba tadi? Ya Allah, andai semua doaku tidak ada yang diberi di dunia. Andai diberinya itu nanti di akhirat, karena di akhirat itu nanti lebih afdol. Kita lebih perlu dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini dibalas, selesai. Apa yang kita minta diberi, selesai. Walaupun kita setiap berdoa itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang doa itu diperlambat. Kita minta sesuatu, dapatnya nanti lama baru dapat. Nah, dapatnya lama itu, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala segala kenikmatan dikumpulkan di situ. Seperti ceritanya anak yang ditabungkan oleh orang tua tadi. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi apa itu? Rubba fit ta'khir kullal madma'i. Kata Habib Ali, boleh jadi permintaan kamu itu diakhirkan oleh Allah, tapi di akhir itu, di pemberian yang diakhirkan itu terdapat segala hal yang kamu inginkan, diberikan oleh Allah seketika. Nah, itu lebih nikmat lagi ya, lebih nikmat lagi. Fayambaghi lil abdi an la yazal da'iyan mutadarri'an fi rakhaihi wa shiddatihi. Maka dianjurkan bagi setiap hamba, diharuskan atau dianjurkan bagi setiap hamba, la yazal da'iyan mutadarri'an, dia dianjurkan agar selalu dalam kondisi berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi rakhaihi wa shiddatihi wa yusrihi wa usrihi. Dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan mudah, dalam keadaan sulit. Selalu berdoa kepada Allah. Jangan ingatnya doa kalau sudah sempit. Kalau pasar sepi, masuk masjid semuanya ya. Pasar sepi, masuk masjid nangis, minta kepada Allah. Pasar rame, tidak ada yang ke masjid, tidak ada yang sholat sunnah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa. Nah, ini tidak baik hamba yang seperti ini. Begitu diberi kekayaan oleh Allah, lalai dia. Tidak pernah berdoa, tidak pernah minta, seakan-akan dia itu mendapatkan kekayaan dari hasilnya sendiri.
Begitu dalam keadaan sempit, kekayaannya menurun, dalam keadaan miskin, baru dia sholatnya qobliyah, ba'diyah, komplit semuanya. Nah, orang zaman sekarang kalau ibadah kayak gitu. Kalau ibadah, itu pasti ada keperluan duniawinya. Ya. Anak sakit, baru dia ibadah. Nangis, baru ingat kepada Allah SWT. Pasarnya sepi, besok mau ditagih orang nggak bisa bayar, baru dia pergi. Nangis dia, minta sama Allah SWT. Atau di atas pesawat, pesawatnya goncang. Baru doa dia, nyebut ya Allah. Sehari-hari dia enggak pernah nyebut ya Allah, malas. Disuruh zikir ya Allah, malas dia, berat lisannya. Begitu naik pesawat, pesawatnya goncang sedikit, ya Allah. Terus janji-janjinya macam-macam, ya Allah. Oh, selamat ini, habis ini saya setiap hari 1 juz. Qobliyah ba'diyah, tidak mau saya tinggalkan. Begitu landing, lupa lagi. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Quran ya. Cuma kalau di Al-Quran kan contohnya bukan pesawat. Kalau di Al-Quran contohnya kapal. Kata Allah, ini hamba-hambaku nih katanya Allah, kalau di atas kapal ombaknya mulai bergejolak, baru dia minta sama Allah, ya Allah, saya mau jadi orang baik, ya Allah, saya tidak akan menyekutukan kamu dengan apapun, ya Allah. Begitu kami buat tenang, kapalnya berlabuh, langsung dia lupa lagi kepadamu. Nah, sebagian hamba gitu, ingatnya sama Allah kalau pas sempit. Ya. Orang zaman sekarang ini, begitu kelihatan ada orang qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Wah, ini masalahnya besar nih ya. Nah, punya problem besar nih ya. Biasanya enggak pernah qobliyah ba'diyah, kok ini qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Wah, problemnya besar nih. Atau ziarah kuburnya wali, mesti punya problem. Kalau enggak ada problem enggak mungkin ziarah ini. Saya sampai pernah bicara ke teman saya waktu itu, mau ada acara apa hari ini? Oh, saya mau ziarah. Ziarah mana? Ziarah luar Batak. Ada problem apa? Kata teman saya nih, ada problem apa? Loh, mau ziarah kok ada problem? Ya sudah mau ziarah, mau cari berkahnya wali. Karena pola pikirnya orang zaman sekarang ini, wali ini didatangi kalau ada problem aja ini, kuburan wali ini ya. Sampai mendatangi wali yang hidup, yang masih hidup di dunia ini, urusannya dunia. Tidak ada urusan akhirat. Urusannya dunia untuk masalah sempit ini ya, masalah sempit ini. Yang pernah saya, seperti yang pernah saya ceritakan ini ya, tapi tidak ada salahnya saya ulang lagi. Ada satu orang datang ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf, seorang wali besar, meninggal tahun 2010. Bahkan ada yang mengatakan dia itu pemimpinnya para wali di zamannya. Ustadz, saya tidak percaya. Tidak usah percaya, tidak apa-apa. Ini bukan sesuatu yang wajib, bukan nama-nama Rasul ini ya. Tapi kalau saya percaya, dia seorang wali besar yang berakhlak. Kita kalau melihat dia, ingat Rasulullah SAW. Akhlaknya luar biasa. Kalau saya ceritakan bisa habis, nanti kita tidak baca kitab ini. Tapi ada satu kisah yang berkaitan dengan apa yang mau saya jelaskan ini. Satu ketika ada salah satu orang yang sering hadir di majelisnya. Pada malam hari dia mimpi. Nah, mimpinya ini diceritakan kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Ya Habib, saya tadi malam mimpi. Mimpi apa? Mimpi di atas kepala kamu ini ada, kamu masih ngajar di majelis kamu, tapi di atas kepala kamu ini ada wanita yang cantiknya luar biasa. Jamaah yang hadir setiap hari ini, kata dia, tidak ada yang lihat wajah kamu. Semuanya lihat wanita cantik yang ada di atas kepala kamu, kecuali hanya beberapa gelintir orang yang menatap wajah kamu. Yang lain lihat wanita itu. Terus tersenyum Habib Abdul Qadir ini. Wah, mimpi kamu ini benar betul, kata dia. Loh, apa itu maksud mimpinya? Sebagian besar yang hadir bukan karena Allah, tapi karena dunia. Wanita yang cantik di atas kepalaku itu simbol dunia. Nah, karena dunia kan kata Rasulullah itu, dunia itu sebetulnya jelek, tapi dia merias wajahnya. Sudah tidak otentik kecantikannya ya. Seperti wanita zaman sekarang kan kebanyakan gitu, pakai didempul wajahnya, bukan dihias tapi didempul ya. Wajahnya jadi lain, jadi kayak melukis di wajah itu ya, melukis di wajahnya.
sudah bukan wajahnya lagi. Begitu selesai jadi manten, begitu masuk rumah dihapus riasannya, lah kelihatan wajahnya yang asli. La haula wala quwata illa billah. Kiamat nanti ya. Nah, dunia seperti itu kata Rasulullah. Dunia ini kata Rasulullah seperti nenek tua renta yang pakai make up di dempul. Kamu lihat cantik, padahal aslinya takut kamu. Nah, dunia itu seperti itu. Nah, kita jangan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu. Masa doanya ketika sempit saja, ketika lapang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus saya lakukan apa? Ya saya dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit minta bergantung kepada Allah. Jangan pernah bergantung kepada diri sendiri. Kalau kita selalu memposisikan diri kita ini dalam kondisi darurat, harusnya kita ini setiap saat dalam keadaan darurat. Walaupun kita merasa lapang, itu sebetulnya kita dalam keadaan darurat. Karena setiap orang di antara kita ini tidak ada yang tahu apa nasibnya 3 detik lagi, tidak tahu. 4 detik lagi, tidak tahu. Buktinya ada orang santai-santai ketawa, tahu-tahu ditelan bumi. Bisa enggak? Bisa. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita ini tidak bisa menyelamatkan diri kita, tidak bisa mengatur nasib kita, kalau kita selalu sadar itu, maka kita setiap saat akan merasa dalam kondisi darurat, dan ketika kita setiap saat merasa dalam kondisi darurat, angkat tangan langsung jadi. Karena kita betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah. Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, kun ma'i, jadilah engkau selalu bersama aku. Kun ma'i faja'altu tagulu kun fayakun. Jadilah selalu bersamaku, maksudnya ingat terus kepada Allah, maka aku jadikan kalian mengucapkan kun fayakun. Yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau doanya mustajab, ya selalu dalam kondisi darurat ini ya, selalu ingat terus kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah, tidak pernah bergantung kepada dirinya sendiri, tidak pernah bergantung kepada ikhtiarnya. Nah, orang yang seperti itu dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan mudah, dalam keadaan sulit, dia selalu minta kepada Allah. Sahabat seperti itu. Sahabat itu dari takutnya bergantung kepada diri dan ikhtiarnya sendiri, dalam kitab disebutkan kalau mau beli sandal saja, beli sandal di toko kan, uangnya dia sudah punya. Uangnya kan dia sudah punya, tinggal pergi ke toko, beli. Tapi dia sebelum melakukan itu, sebelum transaksi, angkat tangan dulu minta kepada Allah. Ya Allah, beri saya sandal. Sandal minta sama Allah. Kenapa kok seperti itu? 1, doa dapat pahala. 2, supaya selalu sadar ikhtiarnya dia ini tidak ada apa-apanya. Pemberian itu yang ketiga, segala hal yang kita terima, kenikmatan yang kita terima itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. 4, mengingatkan kepada kita, kalau ini dari Allah berarti ini harus saya gunakan untuk sesuatu yang bisa mendatangkan ridha Allah, sebagai rasa terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau apa-apa, doa dulu dia. Berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Wala yastabti'ul ijabata wala yay'as. Apa maksudnya ini? Jangan engkau yastabti, itu dari kata bati, bati itu pelan. Jangan merasa. Maksudnya ini jangan merasa, jangan pernah merasa lambat. Doa ini kok lambat ya? Kok tidak kabul-kabul ya doa saya? Itu tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya berdoa, selebihnya pasrahkan kepada Allah. Jangan pernah merasa kok tidak diberi-beri ya yang saya minta ini ya. Ya itu tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya yastabti, atau kok lambat sekali ya Allah ini ya. Saya minta sudah dari seminggu yang lalu kok sampai sekarang. Kamu kira pos apa ini? Nah, sebagian hamba ini menganggap Tuhan ini seperti ngeposkan apa namanya online gitu ya, yang online. Loh, Allah ini kalau mau memberi kamu, kalau enggak ya kamu enggak diberi sama Allah. Bukan kamu yang merintah, kamu itu minta. Namanya doa itu kalau dari sesuatu yang kedudukannya tinggi kepada sesuatu yang rendah, itu namanya perintah. Orang tua da'a ibnahu memanggil anaknya. Da'a yad'u itu kan doa, itu bisa berarti memanggil, menyeru, berdoa. Itu berarti perintah. Itu berarti perintah. Tapi kalau anak memanggil orang tuanya, yang dari yang kecil ke yang lebih besar, itu namanya meminta, bukan memerintah. Namanya meminta. Kita kalau memanggil Allah, bukan memerintah Allah, namanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan merintah ya. Ada orang tidak paham, wah kalau saya tidak pernah doa saya, kenapa? Saya malu masa merintah Allah. Ya Allah beri saya ini, ya Allah beri saya. Masa saya merintah Allah? Lah kamu tidak paham bahasa Arab berarti. Siapa yang bisa merintah Allah? Tidak ada orang merintah Allah. Kan ada doa itu. Allahumma in kana rizki fis sama' fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'assaran fayassirhu, wa in kana ba'idan fagarribhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ma'duman fa'ujidhu, wa in kana mawgufan fa'ajrih, wa in kana dzamban faghfiruh, wa in kana sayi'atan famhuha, wa in kana khati'atan fatajawaz anha. Tidak mau saya doa ini. Loh kenapa? Kok enak hamba kok merintah Tuhan? Tidak ada hamba merintah Tuhan. Itu bukan merintah namanya, kamu minta. Tapi kok nadanya seperti merintah? Ya namanya orang minta itu nadanya seperti itu, tapi itu namanya meminta. Sebab tidak ada yang bisa memerintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau apa yang kamu minta itu datang, berarti Allah yang menghendaki tanpa terpaksa, tanpa ada yang memaksa. Kalau saya memerintah, itu berarti yang saya perintah itu terpaksa. Orang kalau diperintah itu terpaksa enggak? Kan kalau tidak diperintah dia maunya tidak berbuat apa-apa. Tapi karena diperintah, dia memaksa dirinya untuk bangun. Orang sholat, terpaksa enggak? Ya terpaksa, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manusia setelah akil baligh namanya apa? Mukallaf. Apa artinya mukallaf? Yang dipaksa sholat, dipaksa haji, dipaksa puasa. Saya tidak terpaksa Ustaz. Wah, bohong kamu kalau tidak terpaksa. Kalau umpamanya tidak ada neraka, kira-kira kamu sholat subuh enggak? Kira-kira sholat subuh enggak? Tidak ada yang sholat subuh ya. Tidak ada neraka. Sebagian besar di antara hamba Allah ini sholatnya karena takut. Nah kalau karena takut berarti terpaksa enggak itu? Terpaksa. Sedikit sekali yang sholat karena cinta. Sedikit sekali. Nah itu tingkatan hamba-hamba yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sholatnya sudah tidak terpaksa lagi, tapi menjadi butuh dengan sholat tadi. Menjadi perlu dengan sholat. Itu kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas,
makna dari ayat wa'budullah hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan. Artinya kalau datang keyakinan sudah tidak nyembah lagi. Enggak, maknanya bukan itu. Artinya perintah u'budullah itu perintah. Perintah itu artinya terpaksa. Terpaksa. Tapi ketika keyakinan sudah datang di dalam hatimu, engkau sudah tidak terpaksa lagi. Tapi engkau menjadi perlu dengan sholat. Makanya sebagian wali itu sholat, puasa, nangis. Dia ketika ditanya sama murid-muridnya, kenapa toh wali? Syekh, kenapa kamu kok nangis? Saya takut sholat saya, puasa saya ini sudah tidak ada pahalanya lagi. Loh kenapa? Apa ada yang salah? Rukunnya salah? Bukan. Alhamdulillah saya diberi kenikmatan oleh Allah bisa melaksanakannya sempurna. Lah terus kenapa kok nangis? Karena saya melaksanakan ibadah ini sudah tidak ada bebannya lagi, tapi justru saya nyandu kepada ibadah ini. Saya perlu kepada ibadah ini. Kalau saya butuh kepada ibadah ini, saya tidak beban lagi, terus ada pahalanya enggak? Buat saya ibadah ini justru nikmat. Padahal kan yang dinilai sama Allah mujahadahnya kan. Ini saya sudah tidak bermujahadah lagi karena saya asyik mendapat kenikmatan. Nah, dia ini nangisnya beda dengan nangis kita. Kalau nangis kita, ngisi enak-enak selimutan disuruh sholat subuh, nangis kita. Tapi kalau nangisnya mereka, takut ini tidak ada nilainya di sisi Allah karena mereka menikmati sudah. Nah, sampai seperti itu ya. Makanya Rasulullah setiap azan, arihni ya Bilal, tentramkan jiwaku wahai Bilal. Dengar azan Rasulullah, tentram hatinya. Kalau kita dengar adzan, baru adzan lagi ya. Baru adzan maghrib sudah adzan isya. Ya Allah, sudah adzan kelamaan sedikit kita sudah tidak mungkin jawab sudah. Wala yastabti al-ijabah wala yai'as, dan jangan putus asa. Tidak putus asa. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah itu termasuk dosa besar. Prasangka buruk kepada Allah SWT. Dosa besar. Harus orang yang putus asa itu harus minta ampun kepada Allah SWT. Faqad yakunu lillahi ta'ala sirrun wa khiratun fi ta'khiri ba'dil umur. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan beberapa perkara yang kita minta karena di dalam pengakhiran itu terdapat rahasia dan keutamaan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengakhiran doa tadi. Ada surprise dari Allah, kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti kalau zaman sekarang itu orang ulang tahun, temennya ulang tahun dikasih surprise gitu. Tadinya loh tidak ada yang tak ingat ulang tahun saya. Nah, dia sudah sedih, tahu-tahu surprise. Wah, bahagianya dia luar biasa. Tadinya dia merasa tidak ada yang ingat. Ini orang zaman sekarang kan senangnya seperti itu ya. Nah, kira-kira pengakhiran doa itu surprise dari Allah SWT. Hamba tadi merasa, wah, doa saya tidak diberi sama Allah. Padahal diakhirkan oleh Allah karena di dalamnya ada rahasia, kamu akan dapat yang lebih utama. Dikumpulkan semua kebaikan di dalam pengakhiran tadi. Wa yakunu lil 'abdi fi dzalika salah wa nafa' min haits la yash'ur. Nah, dan di dalam pengakhiran itu terdapat kebaikan dan manfaat bagi hamba tadi. Kalau dikasih sekarang sakit ya. Ya Allah, saya minta mobil, ya Allah, minta mobil. Tahun ini minta, tidak dikasih. Tahun kemarin saya minta, tidak dikasih. Diakhirkan, ternyata tahun 2022 ini dia baru dikasih mobil, umpama ini ya. Kok baru 2002, kenapa sih? Ya kamu ini baiknya dapat mobil 2002 ini. Kalau 2021 kemarin kamu dapat mobil lewat tol,
bisa kecelakaan bareng orang yang kecelakaan itu. 2022 ini sudah tidak ada kecelakaan lagi di jalan tol. Umpama ini ya, umpama. Nah, bisa jadi seperti itu, kita tidak tahu. Atau kebaikan lainnya. Oh, kalau kamu dapat 2021, kamu jadi orang sombong kalau punya mobil. Kalau sekarang kamu ini sudah tunduk kesombongan kamu, baru pantas kamu dapat mobil. Atau dapat pangkat, atau dapat hal-hal lainnya. Duniawi atau ukhrawi, kadang-kadang diberi, kadang-kadang diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah, kebaikan, wa nafa' dan manfaatnya lebih bagi kamu kalau diakhirkan min haitsu la yash'ur, dan hamba tadi tidak merasakan itu. Tidak merasakan itu. Falyad'u wa yufawwid, maka jangan kamu putus asa. Jangan kamu merasa Allah ini melambat-lambatkan apa yang kamu minta, maka sebagai hamba hendaklah kita selalu meminta dan pasrah kepada Allah. Minta kepada Allah, tapi jangan ngatur. Nah, sebagian besar hamba ini minta tapi ngatur. Kamu ini minta apa yang punya kamu? Kalau orang namanya minta, itu jangan ngatur yang mau beri. Kita coba datang ke orang kaya, Pak tolong bantu ini, beri saya pinjaman, berapa? 10 juta, nanti uangnya ini ya, 100 ribuan semua, serahkan nanti melalui ini, nanti uangnya jangan ada yang terbalik ya, ngadep ke atas semua itu. Saya tidak seneng kalau uang itu dibalik, nanti masukkan tempatnya, dikasih enggak kita? Diusir kita. Kamu ini minta kayak yang punya, kayak kamu bosnya itu, yang ngatur dia. Nah, sebagian hamba minta sama Allah seperti itu, ngatur. Ya Allah ini, ya Allah, tolong ya Allah, ini besok saya harus bayar macam-macam ya Allah. Saya minta ya Allah, nanti dari kerjaan saya ini ya Allah 10% ini goal kan. Ini harus goal ya Allah, ini pekerjaan saya. Itu ngatur kamu. Kalau kamu minta, tidak usah ngatur, datangnya rezeki dari mana, diam. Kamu ini cuma ngadu, ya Allah, saya punya masalah ini, terserah. Pokoknya saya minta diselesaikan. Selesai. Nanti datangnya dari arah yang mana terserah Allah Subhanahu wa taala. Mau dari kerjaan kamu, mau tiba-tiba istri kamu dapat warisan, mau tiba-tiba anak kamu dapat apa, hadiah, mau tiba-tiba itu caranya Allah Subhanahu wa taala. Mau tiba-tiba kadang-kadang kerjaan kita tetap tidak jalan, tahu-tahu ada orang datang, oh ini saya mau bayar utang, berapa 10 tahun yang lalu saya pernah utang sama kamu. Bisa jadi. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan itu, dan itu yang dilakukan oleh para rasul, para anbiya. Mereka tidak ngatur, pasrah kepada Allah. Nah, kita harus seperti itu. Sama seperti ibunya Nabi Musa itu, waktu Bani Israel bayinya banyak disembelih, ibunya Nabi Musa ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkan ini anakku. Allah memberi ilham. Ya, ini karena dia wanita yang solehah nih ya, dapat ilham dari Allah. Taruhkan di kotak, tabut, di peti, bayi kamu ini baru lahir loh nih ya. Kalau di peti, petinya anyutkan di sungai. Coba kalau kita berpikir, kalau umpamanya kita itu diberi ilham seperti itu, kira-kira kita laksanakan enggak? Punya anak bayi lucu-lucunya ini ditunggu-tunggu 9 bulan, dapat ilham loh nih ya. Letakkan di peti, hanyutkan di sungai. Kira-kira kita lakukan enggak itu? Ini berat loh nih ya. Iya, kalau dipikir ini berat loh. Ini padahal ibunya loh yang ngandung 9 bulan ini. Tapi karena dia tufawwid umurahu ilallah. Sudah, ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ilham ini karena wanita solehah, jelas bukan khayalan ini ya. Betul-betul ilham dari Allah. Diambil bayinya, bilang sama anak wanitanya, anyutkan di sungai. Hah? Anyutkan di sungai ya? Saya dapat ilham dari Allah, anyutkan. Anak yang wanita juga tahu dia wanita solehah. Dia anyutkan peti tadi, diikuti sama kakaknya Nabi Musa ini, yang perempuan ini,
petinya ini mengarah ke istananya Fir'aun. Allah sudah janji loh ini kepada ibunya Nabi Musa. Ini raduhu ilaiki. Ini sudah, anyutkan di sungai, nanti aku yang mengembalikan bayi ini kepadamu. Caranya gimana nih, logika ini? Bayinya suruh nganyutkan sungai, nanti Allah yang mengembalikan, ini kembalinya kemana ini? Tahu-tahu harusnya kan anyut di sungai, terus muter lagi kembali ke rumahnya harusnya. Ini petinya ini mengarah dilihat sama kakaknya Nabi Musa, masuk ke istananya Fir'aun. Logika orang ini ya mati sudah. Mau dikembalikan dari mana ini? Padahal semua bayi Bani Israel itu dikejar-kejar sama pengawalnya Fir'aun, disembelih semuanya, sudah disensus semuanya. Nih ibu ini 3 bulan lagi, 2 bulan lagi. Begitu lahir lagi, sembelih. Lahir lagi, sembelih. Ini masuk ke istananya Fir'aun, tidak usah capek-capek pengawalnya Fir'aun ini. Kata kakaknya Nabi Musa, la haula wala quwata illa billah. Kif ini masuk ke istananya Fir'aun, istrinya Fir'aun mesti mandi di sungai itu, terantuk, petinya itu dibuka, bayi Bani Israel. Bayi Bani Israel beda dengan bayi Mesir. Beda, wajahnya beda. Kan ras itu menunjukkan perbedaan ya, seperti Cina, Arab, Eropa, Indonesia, wajahnya pasti beda lah, ras itu ya, pengaruh ras, pengaruh gen. Nah ini Israel sama Mesir, wajahnya pasti kelihatan. Jadi begitu dibuka, ini tahu ini bayi Bani Israel. Fir'aun ini sudah mengeluarkan pedangnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan Fir'aun kan. Semua bayi laki-laki Israel di masa itu disembelih. Waktu lihat bayi Musa ini, Fir'aun ini tidak bisa nyembelih, jatuh hati. Cinta lihat bayinya Nabi Musa. Digendong, dibawa masuk, dirawat. Fir'aunnya sendiri nih yang rawat ini ya. Jadi Fir'aun ini, wah kalau zaman sekarang buat sinetron itu sakit hati itu Fir'aun itu. Bayangkan dia itu yang besarkan musuhnya sendiri loh ya. Sudah mengatur strategi semua bayi dibunuh, ternyata yang harusnya ngancurkan dia, itu dia sendiri yang ngerawat. Wah taktiknya Allah, wa makaru wa makarallah wallah khairul makirin. Mereka punya tipu daya, tapi tipu daya yang hebat itu tipu dayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main sama Allah. Nah, bayinya Nabi Musa ini nangis terus, satu istana tidak kuat sama suaranya. Tidak berhenti-berhenti, disusui istrinya Fir'aun tidak bisa, disusui wanita, semua tidak ada yang bisa. Kakaknya Nabi Musa pergi ke istananya Fir'aun bilang, saya tahu wanita yang bisa menyusui bayi ini. Mau saya panggilkan? Mau, siapa saja panggil sini, saya tidak kuat sudah, ini nangis terus. Panggil ibunya Nabi Musa, nyusui bayinya sendiri, dibalikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipertemukan lagi. Jadi yang subhanallah dijaga ini ya, perutnya Nabi Musa ini dijaga oleh Allah, tidak kemasukan barangnya Fir'aun, kemasukan air susu ibunya yang salehah. Ini Allah, jalannya Allah ini kalau mau mengabulkan doa. Nah kita itu harus seperti itu, jangan ngatur Allah subhanahu wa ta'ala, biar Allah yang memainkan ini. Kalau kita tawakal, memasrahkan kepada Allah, nanti kita lihat, wah alur ceritanya Allah itu indahnya luar biasa. Tapi kalau pakai cara kita, tidak ada seninya sama sekali, semaunya sekarang gitu ya. Apa itu, kalau dijual filmnya tidak laku gitu ya. Tapi kalau Allah itu indahnya luar biasa. Indah sekali Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia zat yang maha indah. Ini saya kebanyakan ngomong, ini akhirnya tidak selesai-selesai. Sedikit ini ya, tinggal sedikit satu paragraf kita tambah. Wa kullama sa'al rabbahu syai'an falyas'al ma'ahul lutuf wal afiyah wa salahil aqibah. Nah, kalau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sertai doa permintaan kamu dengan kelembutan, al-lutuf. Sertai. Kalau minta apa-apa, ya Allah, sertai apa yang saya minta ini, sertai pemberian kamu dengan kelembutanmu, lutuf.
wal afiyah, sertai juga dengan keselamatan, wa salahal akibah, dan apa yang saya minta ini ya Allah, jadikan semuanya menjadi baik bagi saya nanti di akhirat. Sertai itu. Makanya para salaf Hadramut gitu ya khususnya, kalau doa itu pasti ditutup doanya ma'al lutuf wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Salaf Hadramut itu kalau doa selalu ditutup kayak gitu. Ya taqabbalus shalah wa du'a yaghfir lana walidina wa amwatana wa amwatal muslimin wa yarzuqna tulil umur ma'al lutuf wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Panjang umur ma'al lutuf wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Tambahkan ini supaya doa kita ini lengkap, tidak setengah-setengah, karena ini nanti mengingatkan kita supaya apa yang kita minta ini orientasinya tidak sekedar materi. Ya Allah, saya minta mobil ma'al lutuf wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Minta mobil tuh, dikasih mobil, tapi orientasi kita ini cuma materi. Ya sudah, kita puas dengan materi. Tapi kalau ada penyertaannya, sertai kelembutan, ya Allah, keselamatan dalam agama saya. Jadi mobil ini nanti tidak merusak agama saya. Uang, saya minta uang ya Allah, ma'al lutuf wal afiyah fid din. Uangnya tapi saya tidak mau merusak agama saya. Wad dunya, uang juga tidak bisa merusak dunia saya. Jadi saya di dunia ini bisa sedekah, bisa beramal. Wal akhirah, dan tidak merusak akhirat saya. Buat apa kita dapat uang banyak? Nanti di akhirat dituntut macam-macam. Naudzubillah. Maka sertai dengan ini. Biasakan ini ya. Setiap menutup doa ma'al lutuf wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Biasakan ini. Wal yas'alillah kullama yasha' mimma fihi ridhah min umuril akhirah wad dunya wa min kulli jalilin wa hagirin. Nah, hendaklah seorang hamba itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang dia inginkan. Jangan ragu-ragu meminta kepada Allah. Minta, semua minta kepada Allah. Semua ada pada Allah. Ya Allah, saya mau minta kedudukan di sisimu. Tidak pantas kayaknya saya ini dapat kedudukan. Loh, kamu tidak pantas meminta, tapi Allah pantas memberi tidak? Allah pantas memberi. Jangan pernah terjebak oleh setan. Saya kalau jadi wali tidak pantas saya. Jadi kalau saya berdoa jadi wali, wah tidak pantas ya. Kamu memang kamu ini menyebut nama Allah saja sebetulnya tidak pantas. Tapi Allah pantas menghadiahi kamu, menganugerahi kamu bibir yang bisa menyebut nama Allah. Kalau lihat kamu ini tidak pantas menyebut nama Allah, tidak pantas sholat. Tapi kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia Maha Dermawan, pantas dia menganugerahi kita. Jadi kalau saya minta wali, jadi wali. Kalau lihat diri kamu, model kamu ini tidak pantas jadi wali. Tapi Allah pantas tidak mengangkat kamu jadi wali. Pantas, dia Maha Dermawan. Fa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'an. Kamu dekat satu jengkal, Allah dekat kamu satu hasta. Fa in atani masyian ataituhu harwalatan. Kalau kamu mendatangi aku berjalan, aku mendatangi kamu, kata Allah, lari-lari kecil. Yang pantas itu Allah, kalau kita tidak pantas. Jadi kalau mau minta sama Allah, itu jangan merasa diri kita tidak pantas mendapatkan. Pantas, karena kita meminta kepada Zat yang Maha Dermawan. Semua jadi pantas. Makanya Habib Ali di dalam doanya, kalau minta yang tinggi-tinggi, ya Allah jadikan aku selalu bersama Nabi Muhammad, ya Allah jadikan aku ini kecintaannya Nabi Muhammad. Ditutup terakhirnya, kalau aku tidak pantas mendapatkan itu ya Allah, jadikan aku ini pantas. Nah, kalau aku sekarang ini tidak pantas, jadikan aku pantas. Minta juga, jadikan pantas ya. Karena Allah bisa menjadikan kita itu pantas mendapatkan semua itu. In lastu bi ahli ya Allah, ahil nih. Jadikan aku pantas mendapatkan semua itu. Nah, minta apa yang kita inginkan.
umurid dunia wal akhirah, perkara dunia, perkara akhirat, semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat, minta hal-hal yang di dalamnya terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita minta apapun itu niatkan di hati, saya ini ingin dapat ridhamu ya Allah. Nah, kadang-kadang ada orang minta jadi wali, ya Allah jadikan saya walimu ya Allah, biar orang-orang tahu saya nanti punya keramat, punya ini. Wah, tidak dikasih sama Allah. Atau dikasih jadi madorot buat kamu, bukan wali itu ya, wali setan jadinya, bukan waliullah itu. Jadi tujuan utamanya kepingin keramat, kepingin nanti saya bisa kasaf lihat orang kelihatan isi hatinya, top ini. Terus saya mau ke Mekah terbang 1 kali langkah, lah kebanyakan nonton film ini ya, kebanyakan nonton superhero ini ya. Minta jadi walinya Allah karena ingin dapat ridho Allah. Urusan keramat itu tidak ada artinya sama sekali. Yang dikejar sama wali-wali itu bukan keramat, tapi cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apapun, hadirkan di dalamnya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya saya bisa mengejar ridhomu ya Allah. Minta uang, ya Allah beri saya rezeki yang banyak ya Allah, supaya saya bisa fokus kepada ibadah, tidak mikir uang. Minta seperti itu. Wa min kulli jalilin wa hagirin, dan segala sesuatu yang besar atau segala sesuatu yang hagir, yang kecil, minta sama Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi, sahabat itu sampai mau beli sandal, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya selalu hadir di dalam diri kita, bahwa segala sesuatu itu bisa kita dapat karena semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar kita ini hanya sekedar menunjukkan keseriusan kita dalam meminta, dan termasuk adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keselamatan ke dalam diri kita, dan menyembuhkan yang sakit di antara kita, di antaranya menyembuhkan Ibu Anah Maskanah binti Salhawi, juga Ibu Elva Rahmawati binti Suwito. Semoga segera diberi kesembuhan juga yang sakit di antara kita, atau orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, kerabat kita, sahabat kita, tetangga-tetangga kita, umat Nabi Muhammad SAW yang sedang sakit, yang sedang gundah, yang sedang mengalami problem. Semoga segera diangkat segala penyakit problemnya, yang terlilit hutang semoga segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat semoga segera dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ma'al lutuf wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله والصحب عداد طش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.